Ya Nabi ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafaat wa hadal madlani ya Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang pertama dari konsepnya harus bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu. Dan yang kedua, kenapa kita mengadakan acara peringatan Maulid? Karena timbul di dalam hati kita semua mahabbah dan cinta kepada Rasulullah SAW, supaya karena suatu saat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar tidak akan ada satupun yang memberikan syafaat yang paling utama kecuali baginda Rasulullah SAW. Saking cinta dan sayangnya Rasul kepada kita setiap umatnya, apa yang dikatakan dalam puisi, ketika Rasulullah hendak meninggal dunia, datang 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil turun dari langit, kecuali satu yang tidak turun, malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril tidak kuat dan tidak tega kalau ketika Rasulullah melepaskan nyawa. Tapi apa yang Rasulullah titipkan? Ummati, ummati, An-Nisa, An-Nisa, as-Salah, as-Salah. Rasul tidak menitipkan istrinya, Rasul tidak menitipkan anaknya, Rasul tidak menitipkan cucunya, tetapi Rasul menitipkan ummati, ummati, ummati. Oleh karena itu, pantas kita mengadakan peringatan acara Maulid karena sangat rindu semoga kita kelak bertemu dengan Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW dilahirkan ke alam dunia jadi sosok seorang ibu. Yang siapa nama ibunya? Aminah. Siti Aminah. Menurut kitab Fathus Samadul Alim dikatakan bahwa tatkala Aminah sedang hamil, apa enggak hamil? Kereneuh bahasa naon? Direbeuteun. Ketika Aminah sedang hamil, ketika Aminah sedang mengandung, datang malaikat Jibril kepada rumahnya. Di antara Aminah pada satu di antara sedang tidur setengah bangun, datang malaikat Jibril, "Ya Aminah, pada saat ini aku akan memberikan kabar gembira bahwa pada malam ini aku akan mengatakan kabar gembira bahwa engkau sedang hamil dan akan menjadikan bayi tersebut menjadi orang sayyidul ummah." Apa jawaban Aminah? Ilok. Kenapa bilang ilok? Karena tidak tahu sedikit pun, tidak ada tanda-tanda bahwa Aminah itu sedang hamil. Beda aja dengan dia. Kita makan kalau hamil ada yang namanya ngidam, nyiram. Nempon botak lewat gitu enggak? Iya. Banyak begitu. Ada yang ngidam kan macam-macam. Lihat muka suaminya, ada yang muak ya. Lihat muka suami itu luar biasa. Terus ada yang kalau melihat apa namanya, kalau ke dapur ada sabun bau, kalau masuk dapur bau, ada kayak gitu ada. Nah ada satu pertanyaan, tolong jawab. Mudah-mudahan di sini bisa menjawab. Kenapa wanita hamil tidak pernah muntah atau tidak pernah pusing ketika lihat uang? Ini aneh. Itu yang lagi ngidam kalau lihat uang, nggak ada. Kenapa bisa begitu? Karena yang lagi pusing kalau lihat uang berboro muntah, yang ada sepuh. Ya Allah, Aminah tidak merasakan hal seperti itu, sehingga ketika malaikat Jibril memberikan kabar kepada Aminah, Aminah bilang, "Masa Jibril?" Karena satu, tidak sedikit pun merasa ngidam. Kan ngidam kan macam-macam, ogohan. Supaya ayah malam-malam hanya gini ayah pengen beli apa sayang? Pengen bikin pais kereta. Gimana ngomong bersih kereta? Itulah orang hidup. Aminah tidak merasakan hal seperti itu. Alaman wala takilan. Aminah tidak merasakan rasa repot sedikit pun. Kenapa? Karena yang dihamilkan di dalam perutnya adalah manusia yang luar biasa yang diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Betul. Luar biasa. Berjalan sebulan 2 bulan. Ketika usia kandungan 2 bulan, Rasulullah ditinggal meninggal oleh ayahnya. Aminah ditinggal meninggal oleh suaminya. Walamma tamma min hamlihi syahroni ala masburil aqwalil marwiyah. Tubuh bil Madinah al Munawwarati Abu Abdullah. Apa itu? Meskipun suka tereh aja. Jadi tatkala Aminah sedang mengandung usia 2 bulan,
Rasulullah dalam kandungan ibunya, ayahnya Abdullah meninggal dunia, berarti Rasul lahir dalam dunia sudah menjadi yatim. Ya Allah Akbar, begitu hebatnya ujian Aminah pada saat itu. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kadang kita mah kalau lagi hamil jalannya suka beda, kalau udah gede betul. Yang biasa jalan biasa, kalau udah gede kan gini. Beda. Tapi hebatnya seorang ibu teh di sini, Bu. Minta maaf bapak-bapak, muliakan seorang ibu. Kenapa? Karena ibu merupakan salah satu orang yang diciptakan oleh Allah, manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu. Amin gitu. Licin wae. Entah kalau istri nggak bersyukur kenikmat Allah, luar biasa. So kita buktikan. Saya mau tanya, kalau pagi-pagi kita keluar, nanti di sebelah timur ada yang keluar, udah bercahaya, apa namanya? Matahari. Mak teh perempuan. Kalau malam-malam ada bulan di luar, di atas namanya apa? Bulan. Kalau bu perempuan. Di samping bulan ada yang kecil bercahaya banyak banget, namanya bi perempuan. Titik-titik Jakarta, ibu kota, tidak akan bilang bapak kota. Yang saya hormati Bupati Karawang, Bupati enggak. Yang saya hormati Pak Pati, enggak. Itu modal apa dikebukan sih. Ini di alam dunia perempuan sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang-siang kita lagi pusing, kepala nurut ya Allah Akbar, dikasih dihitung duit kurang. Ini tidak sesuai kumah ya Allah, ya berangkat keluar cari suatu makanan bulat-bulat, ada yang kecil, ada yang gede, pakai saus, pakai sambal, naon ngaranna? Bakso kali mbak perempuan. Bukan betul nggak? Itu hebatnya perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi sebelum meninggal, Anissa, perempuan yang dipanggil, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di organ tubuh. Ini namanya kata bahasa Sunda, cepil, perempuan. Bibir, perempuan. Timbul pertanyaan dari seorang ayah, apakah dimuliakan? Jangan takut. Ayah juga dimuliakan. Tempat yang suka pakai masak air, panci. Bapak, kalau kata ada suami yang macam-macam, bodoh gue. Seperti panci. Itu luar biasa. Inilah salah satu daripada kesayangan baginda Nabi kepada umat perempuan. Kenapa? Di alam dunia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk kelak di akhirat ketika Nabi bermain diajak oleh malaikat, dipertemukan di dalam surga yang paling banyak perempuan. Oh, amin atuh. Amin. Apa yang akan neraka di dunia? Tapi begitu Nabi juga dibawa kepada neraka, diperlihatkan oleh malaikat, ya Rasul, inilah penghuni neraka. Di neraka juga paling banyak perempuan. Ayo, amin nggak? Ayo, siap. Kira aku dulu balik amin. Aku Pak Ustaz, ada laki-laki kemana? Keinjak di bawah. Karena paling banyak perempuan. Ini tidak akan meriah kalau tidak ada perempuan. Coba laki-laki beberapa perempuan, Ustaz sabar-sabar. Ya, itu kalau pengajian majelis taklim, Pak, maaf, di mana-mana yang paling maju perempuan. Perempuan pakai seragam, bapak-bapak nggak punya seragam. Itu ada juga nggak pakai seragam, tapi ibu-ibu seragam perempuan mah. Sok di majelis mana? Ada yang warna hijau, biru, kuning. Perempuan mah hebat. Saya belum pernah menemukan bapak-bapak acara maulid Islamic menggunakan pakaian seragam. PR, ketua rais dan yang lainnya, jangan sampai memalukan. Kalah sama perempuan. Itu warna hitam, kamu warna hitam. Itu warna merah, kamu warna hitam. Disatukan kayak si Kisaga. Jadi itulah luar biasa. Ketika pada saat Aminah sedang hamil 9 bulan, dan pada malam Isnin Aminah sedang ngaruang ya. Dengar anak pelajar bisi lewati, tapi kajian pada ceramah itu. Nabi kita jam 8:45 soalnya namun lewati eta beda dari urusan anak maksudnya dibuka toko. Jadi kala Aminah sedang ngaruang bahasa orang ini apa? Ngeruang-ruang bukan merasakan nyeri, ngaruang-ruang
ngaruang-ruang teh bahasa Inggris, namun bahasa Indonesia mah sedang naon sih? Eta kontraksi. Ngaruang-ruang teh bahasa Inggris. Jadi bahasa Indonesia sedang kontraksi. Keur mules, keur memejehna arek lahiran. Aminah ma'alaman wala takilan. Alimah tidak merasakan, Aisyah tidak merasakan dasarnya seperti ibu-ibu pada saat ini. Kita makan ya Allah, mules luar biasa Pak. Disinilah sebagai momentum untuk mengenang daripada ibu kita. Ya Allah luar biasa ketika melahirkan kata Nabi, tidak akan ada yang tahu pahala melahirkan kecuali Allah Subhanahu. Bayangkan keluar orok teh istri saya itu waktu lahiran 4 kilo. Ya udah cepet buset atuh kaki aing mah atuh aing mah ampun Gusti tengah hargaan pisan aing mah jauh-jauh di orang ari buset. Subhanallah atuh kuning mah jadi hargaan pisan buset. Allah akbar kabira. Hanya capek-capek diundang. Jadi orang di buset-buset. Allah akbar. Subhanallah atau gitu aja yang rada sopanan sakit. Istri melahirkan 4 kilo buset. Allah bakal aing ceramah di buset-buset. Alhamdulillah. Perempuan membayangkan Pak, Oki Allah luar biasa. Ada yang lahiran 4 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo. Saya jawab dari sini, yang sudah lahiran, kira-kira ngalahirkan nyeri apa itu? Si Mendre, si mereka ada yang laki, sakit apa kagak? Sakit apa kagak? Gede bohong, perempuan mah gede bohong, gede ngawadul. Tak kalau berarti percaya ke perempuan yang gede ngawadul. Enggak jujur, sakit melahirkan sakit anak opak. Pikir. Aneh. Nih, bapak-bapak demi Allah jujur, tanya bapak-bapak. Saya nanya, hitam sakit gak di hitam? Sakit. Buktinya nggak ada yang mau hitam 2 kali. Belum nggak? Hebat jujur, lelaki di mana-mana dia jujur. Wah, eleh. Nyeri kos tuh. Anak ada. Kayak nyeri itu mah sakit membawa nikmat. Itulah perjuangan seorang ibu sungguh dasarnya luar biasa. Sehingga ada seorang anak bertanya kepada Nabi, ya Rasul, siapa yang harus kita muliakan di antara ibu dan bapak? Ummuka, summa abuka. Ibu, karat bapak. Berapa kali ibu dipanggil? Bapak? Berarti 3 ibu 1. Setuju. Saya balik memberi pantos ya. Ya Allah, ummuka summa abuka. Tak luar biasa. Bapak mah sekalian ayah sedih. Ibu mah